Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dasar-dasar auditing. Kali ini kita akan membahas tentang pengendalian internal dan risiko pengendalian. Apa yang kita harapkan ketika kita selesai dari pembelajaran ini adalah Anda mampu menjelaskan manfaat dari pengendalian internal bagi entitas, mampu mendefinisikan pengendalian internal dan menjelaskan setiap komponen pengendalian internal, mampu menjelaskan cara memperoleh dan mendokumentasikan pengendalian internal, mampu menjelaskan tahapan dalam penilaian risiko pengendalian, dan mampu mendefinisikan serta membedakan apa yang dimaksud dengan kekurangan pengendalian, kekurangan signifikan, dan kelemahan material. Nah, pernahkah Anda mendengar berita ini? Karyawan gasak uang perusahaan 314 juta dan hapus rekaman CCTV. Kemudian ada lagi pemberitaan butuh pansus Demokrat, kasus Jiwasraya merupakan kejahatan kerah putih. Kalau Anda perhatikan, apakah memang perusahaan tidak memiliki pengendalian sehingga hal-hal begini bisa terjadi? Mengapa begini tetap bisa terjadi? Kalau kita analisis lebih lanjut, setiap organisasi sebenarnya menghadapi risiko. Risiko-risiko itu kalau dirinci bisa pencurian aset, bisa pencurian data, bisa juga kesalahan-kesalahan yang terjadi karena kealpaan. Namun ada juga yang disebut kejahatan kerah putih atau white collar crime. Dan banyak lagi risiko-risiko yang dihadapi oleh entitas. Nah, kalau kita perhatikan, tujuan perusahaan itu adalah memaksimalkan laba. Namun tujuan pemaksimalan laba itu bisa terhalangi apabila risiko-risiko terjadi. Risiko-risiko inilah yang menghalangi organisasi atau entitas mencapai tujuannya, misalnya pencurian, kecurangan, bencana alam, penurunan penjualan, pemborosan atau inefisiensi, perkara hukum, dan banyak lagi risiko-risiko yang membuat suatu organisasi atau entitas gagal memaksimalkan tujuannya. Nah, untuk itulah sebenarnya untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan bisa tercapai, tujuan unit organisasi bisa tercapai, maka entitas perlu merancang dan mengoperasikan pengendalian internal. Ingat ya, tanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan pengendalian internal itu ada pada klien atau manajemen perusahaan. Nah, tujuannya menurut Joso agar laporan keuangan bisa lebih andal, bebas dari kesalahan-kesalahan material, sehingga pemakai laporan keuangan bisa yakin dengan laporan keuangan yang dihasilkan dari proses yang memiliki pengendalian internal yang baik. Kemudian perancangan dan pengoperasian pengendalian internal itu bisa mendorong operasi suatu entitas atau suatu organisasi berjalan lebih efektif dan efisien, dan organisasi atau entitas lebih taat terhadap perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang harus diadopsi oleh perusahaan. Inilah tujuan perancangan dan pengoperasian pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu sangat penting bagi entitas, sehingga entitas bisa mengurangi ketidakpastian sehingga risiko-risiko yang akan dihadapi perusahaan dapat dicegah dan diturunkan. Nah, apa pengendalian internal? Pengendalian internal sekumpulan kebijakan dan prosedur. Ya, kebijakan dan prosedur yang dirancang atau didesain agar manajemen yakin bahwa tujuan dan sasaran suatu organisasi atau entitas tercapai. Nah, yang paling banyak diadopsi adalah konsep pengendalian internal dari Joso. Banyak konsep pengendalian yang lain, tetapi sebenarnya intinya sama. Kalau menurut Joso ada lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan. Ada juga konsep-konsep yang lain, pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif, atau pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Namun intinya semua juga terkait dengan 5 hal ini: lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan. Nah, kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian.
Lingkungan pengendalian ini ditetapkan oleh COSO pada layer atau tahap yang pertama. Kenapa? Karena lingkungan pengendalian inilah yang melandasi pengendalian bisa tercapai. Kalau didefinisikan, lingkungan pengendalian adalah sekumpulan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menunjukkan, ingat ya, ini highlight-nya, menunjukkan keseluruhan sikap manajemen, direktur, dan pemilik tentang pengendalian internal dan pentingnya pengendalian bagi entitas. Jadi ini adalah pengendalian organisasi yang ditata secara organisasi dan harus ditaati terutama oleh manajemen, direktur, dan pemilik. Jadi kalau kita jelaskan dari konsep Jiwasraya itu, bukan berarti Jiwasraya tidak memiliki pengendalian, tetapi lingkungan pengendaliannya lah yang harus diperhatikan. Misalnya, seluruh pihak menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai etika, sehingga setiap organisasi biasanya harus memiliki pedoman integritas dan nilai etika yang harus ditaati oleh seluruh elemen-elemen dalam organisasi tersebut. Kemudian, manajemen harus menunjukkan komitmen terhadap kompetensi. Jadi memang orang yang ditetapkan di suatu bagian mengerjakan suatu fungsi harus memiliki kompetensi yang relevan, serta organisasi memiliki komitmen terhadap pengembangan kompetensi karyawan. Partisipasi Dewan Direksi dan Komite Audit, sehingga manajemen memiliki pihak yang mengawasi. Jadi partisipasi ini artinya Dewan Direksi dan Komite Audit aktif mengawasi manajemen. Kemudian filosofi manajemen dan gaya operasi. Artinya kalau mau diharapkan pengendalian internal itu berjalan dengan baik, maka manajemen memiliki filosofi dan gaya operasi yang mendukung pengendalian internal itu bisa dilaksanakan. Jangan pula nanti ditetapkan pengendalian internal namun manajemen tidak menaati atau tidak mendorong seluruh unsur organisasi untuk menaati pengendalian internal. Struktur organisasi itu memiliki definisi yang jelas, memiliki uraian tugas yang jelas, sehingga otorisasi dan wewenang itu diketahui oleh semua pihak. Kemudian kebijakan dan praktik sumber daya manusia, misalnya kebijakan pelatihan, kebijakan penggajian, semua ada dalam pedoman sumber daya manusia. Jadi lingkungan pengendalian ini adalah hal yang paling mendasar yang sering disebut soft control, memungkinkan pengendalian bisa berfungsi. Jadi nggak ada gunanya pengendalian ketat, tetapi pengendalian soft ini tidak ada. Kemudian berikutnya penaksiran risiko. Penaksiran risiko ini adalah hal yang memang harus dilaksanakan oleh perusahaan sehingga memang dia peduli terhadap risiko-risiko yang dihadapi. Nah, ini secara periodik manajemen wajib mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dihadapi setiap bagian. Secara wajib mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dihadapi setiap bagian sehingga bisa diantisipasi dengan pengendalian yang memadai dan tepat waktu. Perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan penaksiran risiko bisa saja akan mengalami kelemahan-kelemahan material yang membuat tujuan perusahaan tak bisa dicapai. Jadi penaksiran risiko juga harus dilakukan oleh manajemen klien. Aktivitas pengendalian ini yang disebut hard control. Nah, aktivitas pengendalian ini biasanya terkait dengan transaksi-transaksi, pelaksanaan prosedur dan kebijakan entitas untuk mencegah dan menurunkan risiko sehingga tujuan setiap unit bisnis bisa tercapai. Ya, jadi ini terkait dengan transaksi, terkait dengan aktivitas. Kalau tadi terkait dengan organisasi secara keseluruhan, biasanya aktivitas pengendalian ini ada pemisahan tugas yang memadai. Biasanya pemisahan tugas harus dibedakan, fungsi penyimpanan, fungsi operasi itu harus terpisah, dan fungsi pencatatan. Kemudian otorisasi transaksi, otorisasi umum atau otorisasi khusus harus dilakukan. Kemudian dokumen dan catatan yang memadai, ya, termasuk faktur-faktur, jurnal, dan sebagainya harus memadai yang memungkinkan proses bisnis bisa dicatat. Kemudian pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan. Kemudian pengecekan independen atas kinerja.
Jadi aktivitas pengendalian ini adalah pengendalian yang memang aktif terjadi dalam setiap transaksi dan setiap aktivitas. Nah, berikutnya yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Entitas menghasilkan laporan keuangan menggunakan sistem informasi yang dapat diandalkan dan harus dikomunikasikan. Jadi setiap informasi yang ada di perusahaan harus dikomunikasikan melalui sistem komunikasi baik kepada stakeholder eksternal maupun stakeholder internal. Berikutnya adalah pemantauan. Pemantauan harus dilakukan secara periodik, baik ongoing atau secara terus-menerus dalam kegiatannya, maupun bisa saja pemantauan yang dilakukan secara periodik. Ya, periodik maksudnya melalui internal auditor, sehingga kelemahan-kelemahan pengendalian, kelemahan-kelemahan material bisa segera diketahui dan dilaporkan kepada pihak yang memang harus menindaklanjuti kelemahan-kelemahan tersebut. Tindakan koreksi dapat dilakukan. Jadi sangat penting pengendalian internal dalam entitas. Nah, yang merancang dan mengoperasikannya adalah tanggung jawab manajemen, sedangkan auditor tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah melakukan pemahaman atas pengendalian internal dan melakukan audit atas pengendalian serta menilai risiko. Bagaimana auditor memperoleh dan mendokumentasikan pengendalian internal? Inilah tanggung jawab auditor, memperoleh dan mendokumentasikan pengendalian internal klien. Jadi untuk merancang dan mengoperasikannya itu tanggung jawab manajemen, sedangkan auditor itu bertanggung jawab melakukan, memperoleh dan mendokumentasikan pengendalian internal klien tersebut. Biasanya mereka melakukannya dengan cara membuat narasi. Dia membuat narasi ketika dia bisa melakukan wawancara terhadap klien, terhadap proses bisnis yang dilakukan dan pengendalian yang dilakukan. Nah, semua hal yang dihasilkan dari wawancara itu dibuat dalam bentuk narasi sehingga proses bisnisnya bisa didokumentasikan. Ada juga cara yang kedua, menggambar diagram Ariel atau flowchart, dan bisa saja dengan merancang kuesioner pengendalian internal. Biasanya bisa saja ketiga ini dilakukan secara bersama-sama sehingga menghasilkan dokumentasi yang lengkap terhadap pengendalian internal klien. Jadi, auditor wajib memperoleh dan mendokumentasikan pengendalian internal klien dalam audit. Ini diatur dalam standar auditing. Kemudian, setelah diperoleh pemahaman, auditor harus mengevaluasi penerapan pengendalian internal oleh klien. Ada 5 tahap. Biasanya kalau untuk audit yang berulang, auditor harus memutakhirkan dan mengevaluasi pengalaman auditor pada audit sebelumnya untuk mengetahui apakah ada perbaikan atau pemerbaikan terhadap pengendalian internal. Apakah ada penambahan pengendalian internal terhadap pengendalian internal yang sebelumnya. Kemudian, untuk hal-hal yang tidak diketahui atau yang perlu diminta keterangan, maka auditor harus meminta keterangan dari personel klien. Personel yang dimaksud ini adalah personel yang bertanggung jawab terhadap proses bisnis yang memang akan dievaluasi pengendaliannya. Jadi bukan sembarang personel klien. Kemudian, auditor juga memeriksa dokumen dan catatan untuk meyakinkan informasi yang diperoleh dari flowchart atau kuesioner telah diterapkan. Ketika dia melakukan wawancara, meminta data, menggambarkannya sehingga dia memperoleh pemahaman atas pengendalian, auditor juga harus memeriksa dokumen dan catatan untuk meyakinkan apakah yang dikatakan klien itu bisa diterapkan, gitu ya. Kemudian prosedur berikutnya, auditor melakukan pengamatan atau observasi, prosedur auditing observasi, aktivitas dan operasi entitas untuk meyakinkan pengendalian internal dilaksanakan. Jadi dia hanya mengamati aja. Misalnya kalau ada penjualan, dia mengamati penjualan, bagaimana prosesnya, dokumennya apa yang dipakai gitu ya, sehingga dia memperoleh keyakinan data yang diperoleh dari kuesioner atau
data narasi atau flowchart tersebut merupakan data yang memang dilakukan oleh klien yang diaudit. Nah, kemudian melakukan pendalaman terhadap sistem akuntansi, misalnya auditor memilih satu atau beberapa dokumen dan menelusuri pengendalian internal mulai dari awal sampai akhir proses transaksi. Gitu ya. Jadi tahapannya, setelah dia peroleh, dia evaluasi penerapan pengendalian internal. Proses berikutnya adalah menilai risiko pengendalian. Apa risiko pengendalian? Risiko bahwa salah saji material tidak dapat ditemukan oleh pengendalian secara tepat waktu. Ya, jadi risiko pengendalian tidak bisa menemukan salah saji material secara tepat waktu. Artinya pengendaliannya kita nilai ya, apakah rendah risikonya, menengah atau tinggi. Nah, bagaimana mereka biasanya, auditor biasanya melakukan? Yang pertama tentunya setelah dia pahami risiko pengendalian internalnya, auditor pertama harus melihat audibility. Apakah laporan keuangan klien dapat diaudit? Ya. Nah, biasanya apakah laporan keuangan klien dapat diaudit itu kita lihat nanti dari integritas manajemen. Kemudian menentukan taksiran risiko pengendalian yang didukung oleh pemahaman atas pengendalian internal, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan dan kelemahan material, kemudian berkomunikasi dengan manajemen tentang kelemahan pengendalian internal. Kita lihat satu-satu. Apakah laporan keuangan klien dapat diaudit? Ini harus diputuskan. Biasanya ini terkait dengan integritas dari klien. Ya, integritas dari manajemen klien. Jika manajemen tidak memiliki integritas memadai, maka auditor selayaknya menolak audit karena tidak ada gunanya diaudit. Ya, integritas itu terkait dengan kejujuran. Jadi mungkin dia butuh opini, tetapi prosesnya jelek, butuh opini untuk pinjaman atau yang lain-lain. Jadi daripada Anda mengorbankan profesi Anda, lebih bagus tidak usah diaudit atau ditolak untuk diaudit. Kemudian kecukupan catatan akuntansi. Dari hasil pemahaman tadi Anda bisa menilai apakah catatan akuntansinya memadai. Bisa terjadi laporan keuangan ada, tapi catatan akuntansi tidak ada. Itu artinya laporan keuangannya tidak bisa diaudit. Maka lebih bagus Anda menolak untuk melakukan audit. Ya. Kemudian menentukan taksiran risiko pengendalian pendahuluan yang didukung oleh pemahaman atas pengendalian internal. Taksiran risiko pendahuluan untuk mencerminkan harapan auditor bahwa pengendalian internal dapat mencegah atau mendeteksi salah saji material di laporan keuangan. Ya, jadi dia harus menentukan risiko pengendalian pendahuluan. Kenapa pendahuluan? Bahwa nanti dalam pelaksanaan audit setelah dilakukan pengujian pengendalian, auditor baru menetapkan risiko pengendalian yang sebenarnya. Ini belum melakukan pengujian, hanya berdasarkan pemahaman saja. Ya, berdasarkan pemahaman saja. Jadi setelah kita bisa yakin bahwa dia bisa diaudit, kita harus menentukan risiko pendahuluan. Jadi penilaian ini dilakukan untuk semua unsur pengendalian internal, mulai dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, kemudian aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Nah, biasanya risiko pengendalian ini ditentukan dengan sedang, menengah, atau tinggi. Bisa juga dengan kuantitatif ya, dengan angka. Ada juga auditor yang bisa menentukan dengan angka, tapi dengan pedoman dari kantor akuntannya masing-masing. Jadi ada juga yang menggunakan matriks pengendalian. Jadi dikaitkan antara tujuan audit berdasarkan asersi, dikaitkan dengan risiko pengendalian internal kunci, bukan risiko pengendalian internal kunci. Kemudian nanti mereka akan menetapkan mana unsur pengendalian itu yang sudah memadai dan mana unsur pengendalian yang memang masih kurang memadai. Jadi untuk yang kurang memadai, risiko pengendaliannya biasanya menengah atau tinggi, sedangkan yang sudah memadai
unsur pengendaliannya, maka akan dinilai risiko pengendaliannya rendah. Kemudian setelah ditentukan risiko pengendalian pendahuluan, auditor harus menentukan apa kekurangan pengendalian, apa kekurangan signifikan, dan apa kelemahan material dari proses yang ada. Ya, mengidentifikasi kekurangan pengendalian, kemudian kekurangan signifikannya, dan kelemahan material. Nah, apa yang dimaksud dengan kekurangan pengendalian? Kekurangan pengendalian atau control deficiency terjadi jika pengendalian internal tidak dirancang secara memadai atau tidak dilaksanakan, dioperasikan sesuai rancangan, sehingga apa yang terjadi, salah saja material tidak bisa dicegah. Jadi kekurangan pengendalian ini berdasarkan pemahaman tadi kita definisikanlah apa kekurangan-kekurangan pengendalian ini. Nah, kekurangan pengendalian bukan berarti menjadi kelemahan. Ya, kekurangan pengendalian bukan berarti menjadi kelemahan, bisa saja ada pengendalian yang menggantikannya. Ya. Misalnya, yang kedua, kekurangan signifikan atau signifikan defisiensi terjadi bila satu atau lebih kekurangan pengendalian tadi terjadi namun belum menjadi kelemahan yang signifikan. Tapi manajemen tetap harus memperhatikan kekurangan-kekurangan signifikan ini. Nah, yang patut menjadi perhatian adalah kelemahan signifikan.